2 bulan kami di Poros Transisi Indonesia melakukan investigasi yang sangat ketat. Informasinya, seluruh partai yang berada di istana itu, mereka tidak sungguh-sungguh mendukung Pak Jokowi. Dan per minggu terakhir, Golkar, PAN, Gerindra, saya buka di sini, mereka mengatakan, ini kehendak rakyat, kami akan melihat dinamika. Makanya saya mengatakan, suasana ini seperti 98. Ini gagasan orang yang ingin merebut kekuasaan dengan cara anti demokrasi, tapi dengan cara mobokrasi, dengan cara mobilisasi. Kalau kami melihat apa yang disampaikan oleh saudara Faisal Assegaf tadi. Ada miskomunikasi, bahaya Anda Ya, memprovokasi kalau ini. Saya tidak ngomong seperti itu. Saya mengatakan selama 9 tahun, gerakan oposisi itu demo di luar halaman kekuasaan. Tiba-tiba ada Satgas anti pemilu curang dibentuk. Ya, saya akan jawab. Sebentar, kemudian ada hubungan yang terhubung di sana, ada keresahan yang sama, mencegah kecurangan pemilu. Oke. Jadi, kedua, ini bukan urusan pribadi, bukan urusan saya inisiator. Saya salah satu yang menyambungkan tujuan negara yang diwakili oleh Satgas Pemilu Curang dengan kehendak rakyat. Dan ini tidak ada hubungan dengan 100 orang. Itu nama petisi 100. Ini gejolak keresahan yang nyata di depan mata Nusron. Makanya begini Pak ya, Pak Faisal. Jadi politisi jangan bangun kesiangan kemudian baca judul. Tidak begini ya Pak Faisal ya, kalau memang mengatakan ada keresahan. Udahlah, saya udah baca Anda di media terlalu banyak menyimpang, mencari panggung ini. Gini, kalau kalau ada keresahan, mengatakan pendapat, buktikan. Anda tanya saya, Satgas anti pemilu curang mengundang publik, rakyat, dan rakyat datang menyampaikan lewat saluran konstitusi. Silahkan. Anda bilang buat keonaran, menciptakan kegaduhan. Ya, pikiran-pikiran itu harus dihentikan. Ini dialog rakyat dengan lembaga resmi, ketiga semua partai politik bungkam, DPR bungkam, ada satu pejabat negara. Oke. Membuka pintu, menghormati rakyat, mendengar keluhan. Keluhan itu adalah pemakzulan, hal biasa saja Mas. Ya makanya di mana bikin huru hara? Kalau Pak Mahfud MD membuat Satgas anti kecurangan pemilu, silahkan Pak Mahfud Anda ke sana, Anda sebagai bagian dari sebentar. Saya tadi jangan ngomong. Waktu Anda bicara saya diam ya. Semalam saya sudah umumkan kepada partai politik dan pakar hukum. Kalau Anda anggota dewan merespon isu pemakzulan, saya perintahkan kalian yang digaji oleh rakyat bicarakan itu di gedung DPR. Bukan tempat di ruang opini publik. Karena itu namanya premanisme politik. Karena Anda meminta kami melalui prosedur dan mekanisme, kami datang melalui prosedur dan mekanisme. Anda juga harus taat mekanisme. Rapat di DPR, kumpulkan Golkar, fraksi-fraksi. Apakah suara rakyat ini hanya Faisal Assegaf atau seluruh rakyat Indonesia? Jangan bacot di ruang publik. Kalau memang Anda yakin bisa membuktikan, saya buktikan bahwa seluruh rakyat Indonesia Nusron Wahid, buka hati nuranimu Nusron. Pak Faisal, Nusron Wahid, akal kecerdasan dan hati kita ini sama-sama 98. Ya, Pak buka Faisal. hatimu, buka nuranimu. Hancurnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan satu putra presiden itu kejahatan di mata rakyat. Itu fakta. Mohon maaf Pak Karni, tadi saya mendengarkan dengan baik. Saya tidak mau dipelintir. Ada respon yang lain aja. Tapi saya bicara dipotong orang 2 kali Pak Ya, Karni. ada sekarang. Ya, makanya ini saya butuh ketegasan supaya forum ini menjadi lebih baik dan lebih sehat begitu. Saya garis bawahi, Anda bicarain saja. Kalau pemakzulan Anda mau beri saya tafsir, mau bicara apa itu saja, itu Ya, itu adalah akal dan logika serta hati nurani jangan saya Anda Pak Faisal. mengirim opini seolah-olah kami di pihak yang menciptakan kegaduhan. Ingat itu. Kami menyampaikan Saya mempunyai pendapat resmi. yang independen, nggak bisa Ya. Anda tekan. Jangan buat premanisme Iya, politik. dia boleh. Ya kan, saya mempunyai pendapat yang independen, nggak bisa ditekan. Bicara yang teratur. Ya, Jangan ke kami. yang tidak teratur siapa? Teratur. Ya Bicara yang teratur jangan mengarah ke kami. Ya, yang Ya. tidak teratur Urus saja siapa? partai koalisi kalian. Iya kan, Ya, yang udah, tidak teratur cukup. siapa? Faisal. Justru selama bapak-bapak yang lain bicara, saya diam. Saya ke sini bukan untuk berdebat wacana. Ini sudah masuk gerakan operasional politik. Kesadaran moral di awal saya tegaskan.
Ketiga partai lumpuh, DPR lumpuh, saya dan kawan-kawan menggunakan yang tersisa dari hak penyampaian pendapat. Bukan main-main. Cukup. Kita akan lawan kalian. Ya lawan silahkan, kita hadapi. Kalau kemudian puncaknya ada MK, mohon maaf. Yang dapat sanksi dari MK itu tidak satu orang loh. Baca itu dokumen putusan MK. Pelanggaran etik enggak itu? Pelanggaran etik, empat-empatnya. Etik berat. Etik semua. Siapa yang dipecat? Gini. Siapa yang dipecat dari jabatan? Sebentar dulu. Saya mengatakan kalau pelanggaran etik kan ada graduasinya karena kebetulan Bos, dia di mana-mana semua tahu MK itu tentang norma, tentang putusan dari MK itu secara persona yang diuntungkan siapa? Siapa? Anak muda mana yang diuntungkan itu? Bisa Masinton, bisa saudara Samsul Arifin. Enggak, saya mau memenuhi syarat Ya, kok. Kalau saya mau memenuhi syarat sebagai cawapres. Samsul Arifin misal, Bupati Trenggalek, saudara Arifin misal, kan sayangnya nggak dicalonkan. Bisa saudara Yani, Bupati Gresik, umurnya 32 tahun. Tanya siapa yang dicalonkan? Loh, soal paman memutuskan untuk ponakan, itulah yang disebut nepotisme. Sebentar. Paman memutuskan pasal, bukan memutuskan orang. Benar bahwa pasal yang diputuskan karena memang di situ adalah yang diuji norma. Tetapi yang pengguna dari putusan itu siapa? Ponakan Pak tanya. Lu jangan bicara yang mengawang-awang, kita bicara fakta, bro. Sebentar. Yang bisa menggunakan norma itu seluruh bangsa dan rakyat Indonesia yang memenuhi syarat. Hanya kebetulan saja partainya Bapak tidak mau ngasih kesempatan sama yang lain. Karena ponakan Itu bukan saja. anak presiden. Yang lain yang bisa menggunakan itu dia bukan anak presiden. Saudara Masinton tidak ada hubungannya. Karena itu kalau orang yang setuju. Faktanya yang menggunakan itu anak presiden, bos. Tapi fakta, lo biasakan kau berbicara fakta. Jangan mengawang-awang. Maka ketika kau bicara tadi tentang Fukuyama Huntington, ya, kau bicara tentang law order yang dimana subjeknya kau anggap itu adalah rakyat. Ketika datang dari pusat kekuasaan, ketidaktertiban itu, maka rakyat marah. Ketidaktertiban itu jangan kau justifikasi hanya untuk rakyat. Terhadap kekuasaan, dia sudah diatur oleh tertibnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka ketika itu datang dari pusat kekuasaan menabrak seluruh aturan tadi, maka muncullah ide tentang pemakzulan dari kawan-kawan petisi 100 itu. Jadi kau tidak bisa melihat itu secara prosedural formal, di mana ide mau mengawang-awang, kau menafikan fakta, sehingga kau mendiamkan seluruh proses manipulasi dalam demokrasi ini. Kau juga salah. Sebagai kau anak muda, kau orang yang pernah berjuang untuk reformasi dan demokrasi, gunakan hati nuranimu. Kenapa kamu nyalah-nyalahkan sikap saya? Loh, lah iya, komitmenmu di mana? Saya berhak untuk menagih kau. Saya punya pendapat, di mana salahnya? Inisiator petisi 100, Faisal Assegaf, mengklaim gerakan untuk memakzulkan Presiden RI Joko Widodo telah mendapat dukungan luas dari kalangan partai politik. Bahkan, Faisal mengklaim 50% kalangan internal Gerindra, partai pengusung paslon Prabowo Subianto, dan anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka mendukung wacana pemakzulan. Faisal menjelaskan bahwa gerakan pemakzulan ini telah berlangsung sejak Juni 2023 dan telah bersurat ke DPR dan MPR. Aktivis politik tersebut menyampaikan terdapat beberapa alasan pemakzulan Jokowi. Di antaranya adalah dugaan intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, perampokan sumber daya alam, kekacauan hukum, dan dugaan intervensi politik dalam pemilu oleh pemerintahan Jokowi. Kalau arah tujuan negara ini ditunggangi oleh dinasti politik, maka protes secara gerakan moral itu akan muncul, kata Faisal dalam program Kompas Petang Kompas TV pada Selasa 16 Januari 2024.
dosen hukum tata negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari menyampaikan bahwa pemakzulan Jokowi mungkin dilakukan sesuai konstitusi. Namun, proses ini disebutnya akan melibatkan banyak lembaga dan tergantung kemauan politik. Ferry menjelaskan, Presiden bisa diberhentikan jika memenuhi kriteria pelanggaran hukum, baik mengenai suap, korupsi, mengkhianati negara, tindak pidana berat, serta melakukan perbuatan tercela atau misdemeanor. Nah, apakah tindakan-tindakan Presiden bisa dianggap sebagai perbuatan tercela? Tentu harus melalui proses, dan proses itu tidak dilarang dalam konstitusi, kata Ferry. Menurut Ferry, pernyataan terbuka Jokowi soal cawe-cawe dalam pemilu dapat menjadi titik masuk memakzulkan Jokowi. Menurutnya, hal yang sama pernah terjadi pada Presiden Amerika Serikat atau AS, Richard Nixon, karena keterlibatan dalam skandal politik. Sepanjang Presiden oleh masyarakat melalui DPR dianggap melakukan pelanggaran hukum dan tidak memenuhi syarat, dia dapat diajukan pemberhentian di tengah jalan, katanya. Ferry pun menyatakan bukti-bukti dugaan penyalahgunaan wewenang Jokowi untuk kepentingan politik Gibran sudah terlihat. Di antaranya adalah pertemuan dengan jajaran kepala daerah dan kepala desa beberapa waktu lalu. Presiden sebenarnya kalau mau dilihat menyalahgunakan wewenang untuk memenangkan kandidat tertentu sudah banyak buktinya. Tinggal keberanian partai politik yang nanggung dalam berbagai hal, kata Ferry. Sementara itu, juru bicara tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengklaim bahwa mayoritas fraksi di DPR saat ini tidak mendukung pemakzulan. Ia pun menyebut wacana pemakzulan Jokowi dangkal dan berdasarkan kebencian. Soal pernyataan cawe-cawe Jokowi, Habibur Rahman menyebutkan hal itu tidak dilarang dalam undang-undang. Politikus Gerindra itu menyebut pertahanan Presiden Amerika Serikat juga sering menyampaikan dukungan secara terbuka kepada paslon tertentu. Kalau presiden aturannya dalam undang-undang bukan soal netral atau tidak netral, soal apakah dia menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan salah satu paslon atau merugikan salah satu paslon, kata Habibur Rahman. Faisal Assegaf mengklaim kelompok masyarakat yang ingin memakzulkan Jokowi sudah berbicara dengan pimpinan-pimpinan partai politik dan mendapatkan dukungan. Faisal juga mengaku pihaknya telah berdiskusi panjang dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang mempersilahkan gerakan jika ingin mengupayakan pemakzulan. Berdasarkan konsolidasi poros transisi Indonesia yang dimotori oleh Satya Novanto, itu sudah bertemu dengan beberapa pimpinan partai di lingkaran kekuasaan, dan mereka memberi sinyal mendukung pemakzulan apabila PDIP dan kelompok-kelompok oposisi terus bergerak. Jadi gerakannya sudah terlalu maju, bukan teoritis, kata Faisal. Saya mau bocorkan kepada Habibur Rahman, lebih dari 50% di internal Gerindra, silahkan lakukan survei. Itu mereka mendukung pemakzulan. Kenapa? Karena mereka sadar, mereka bersama-sama rakyat membangun partai, tidak mau partai dikuasain dinasti politik. Lebih khusus 5 orang, Jokowi, Iriana, Gibran, Kaisang. Lanjutnya. Akan tetapi, Habibur Rahman membantah klaim Faisal bahwa banyak kader Gerindra mendukung pemakzulan. Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu menegaskan pihaknya menolak pemakzulan. Saya Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Kita menolak pemakzulan. Survei kami paling tinggi, Pak, kata Habibur Rahman.